sistem ini dapat berjalan dengan baik. Nanti detailnya mungkin kita bisa di dalam sosialisasi. Siap. Karena ini kan bukan sosialisasi sistem, ini sosialisasinya tadi penggunaan dana desa. Nanti lebih detailnya bagaimana sistem tersebut kita terapkan. Nanti kita akan datang per provinsi, Pak Menteri. Siap, mantap. Ya, per provinsi. Tentu melibatkan Kemendes, karena ini kan bukan vokal poin kita. Kita cuma membantu Kementerian Desa. Siap. Gitu. Kalau yang utamanya tetap Kemendes, kita membantu di ini. Target kami menurunnya tingkat kriminalisasi atau tingkat terkriminalisasinya kepala desa. Betul. Di tahun 2025 ini hingga 0% lah harapannya. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waduh. Terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung. Baik, terima kasih. Saya dulu merespon. Jadi Bapak Ibu, termasuk di Kementerian Desa dan PDT yang ada di Jakarta, kemudian yang ada di Zoom ya zona 2 tadi, pesertanya banyak, ini hampir 20.000. Ini penting sekali yang disampaikan oleh Prof. Ridah tadi, sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen. Programnya sangat mulia ya. Jadi program jaga desa itu sungguh luar biasa. Di sini ada pembinaan, ada pendampingan ya. Bahkan sudah disiapkan pom khusus tadi. Jadi inti pokoknya begini para kepala desa, nggak usah takut sekarang kalau dikerjain. Contoh dikerjain sama LSM, dikerjain sama wartawan bodrek. Kemarin saya dapat laporan itu satu kabupaten itu muter aja satu orang wartawan itu. Satu kepala desa minta 1 juta. Jumlah desanya itu hampir 300, jadi 300 juta di 1 bulan. Sebulan. Wah, itu kalah gaji menteri kalau gitu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, kalau benar nggak usah takut ya. Justru harus berani. Nah inilah mungkin kira-kira inti pokok saya dengan Pak Jaksa Agung untuk MOU. Turunkan lagi dengan PKS, perjanjian kerjasama antara Pak Jam Intel dengan Pak Sekjen, Kemendes, itu dalam rangka menjaga Bapak Ibu kepala desa. Ya. Jadi nggak usah takut, tapi harus ada proaktif, harus ada kerjasama. Karena selama ini teman-teman ya seperti jadikan perahan atau jadikan ATM oleh LSM, oleh wartawan bodrek atau para pihak yang lain. Nah ini kehadiran jaksa jaga desa ini itu peluang bagi kita. Tadi harapan dari Prof. Ridah tadi ini bisa 0 persoalan. Nah itu sungguh luar biasa. Jadi ini inisiatif mulia dari pihak Jaksa Agung untuk memuliakan para kepala desa. Tepuk tangan dulu untuk keluarga besar Jaksa Agung. Ya. Terima kasih para Kajati, ini Kejari yang sudah hadir juga di Zoom. Ya, kami kalau mungkin kunjungan nanti ke daerah, kami juga akan libatkan Bapak Ibu untuk bersama-sama kita menyapa para kepala desa. Jadi sekali lagi Prof. Rida terima kasih, ini saya bangga, senang karena memang PR kita selama ini jejak dana desa ini belum terasa. Ya. Nah apalagi ini langsung perintah Bapak Presiden Prabowo khususnya yang dana ketahanan pangan tadi. Yang 20% itu ya, ini yang mesti kita benar-benar kita pelototi. Jangan sampai nanti fiktif ya. Ya kalau fiktif saya sarankan aja Pak Prof. Rida, nggak usah diampunin lah, sikat aja Pak ya. Kalau ada kepala desa yang mainnya fiktif, nah itu pasti nggak akan kita lindungi ya. Karena kita tidak mau bermain-main, karena kita diberikan amanah yang mulia oleh Bapak Presiden Prabowo, kita jangan main-main ya. Jadi insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh ya rezeki itu datang juga. Bayangkan kalau BUMDesnya maju, ayam petelurnya banyak, padinya bagus, cabenya panennya luar biasa, ya akan makmur juga tuh kepala desa. Tapi kalau dari awal sudah bermain dengan pikiran jahat, ya saya kira itu tidak akan maksimal hasilnya. Ya. Jadi mohon Bapak Ibu kerjasama dengan pihak Jaksa Agung ini bukan dalam rangka kami untuk menekan atau menakut-nakuti para kepala desa. Justru ini memberikan rasa nyaman, memberikan rasa percaya diri Bapak Ibu sebagai yang diberi amanah oleh rakyat di desanya masing-masing. Sudah ada pelindung, sudah ada motivator kita, sudah ada pembina kita, ya, sudah ada yang mengarahkan kita. Jadi nggak usah takut, ya. Sehingga Bapak Ibu insya Allah tidak akan tergelincir di jalan yang salah. Justru kita tadi harapan Jaksa Agung Muda
bidang intelijen kita ingin persoalan itu bisa zero atau bisa nol. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka sejatinya kita sudah melakukan yang terbaik buat bangsa dan negara kita. Sekali lagi terima kasih Prof. Rida. Insya Allah komitmen ini akan kita nikmati hasilnya nanti. Terima kasih. Lanjut. Baik, para hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia yang terhormat Bapak Insinyur Haji Ahmad Riza Patria, MBA. Kami persilakan. Terima kasih yang Pak Menteri Desa, Pak Jam Into, Kejaksaan Agung, Pak Reda Mantopani, dan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja karena kita lebih penting dialog nanti. Mumpung ada Jam Into nih yang luar biasa. Bapak Ibu dari Kejaksaan ini luar biasa akan membantu. Pak Reda ini sudah menyiapkan sistem ya, melalui digital, melalui IT, yang bisa membantu mensupervisi, memonitoring, mengetahui semua gerak, langkah, perilaku apa saja yang dilakukan oleh kita-kita semua, khususnya para kepala desa, perangkat desa, termasuk pendamping desa. Jadi ini tidak hanya akan membantu mengetahui sejauh mana proses penggunaan pemanfaatan dana desa yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua di desa, apakah sudah sesuai atau belum dengan ketentuan, peraturan, peruntukan, pelaporan melalui musyawarah desa dan sebagainya, tapi juga bisa mengetahui sejauh mana kerja dari Bapak Ibu semua di desa. Apakah sudah sungguh-sungguh dilakukan, atau sekedar, atau absen, apalagi kalau fiktif.